adik-adik Abah Berkat, ketemu lagi dengan guru-guru Abah Berkat. Kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita berdoa, kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Berkat, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu, penyertaan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan Yesus kepada kami semuanya. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu Abah Berkat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Abah Berkat, kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan KASIH. Adik-adik Abah Berkat, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang akan disampaikan Kakak Rio. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik Abah, jumpa lagi dengan Karyo. Adik-adik Abah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, berkati adik-adik Abah, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing mereka untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik Abah, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang seorang gadis yang menjadi ratu. Adik-adik pasti tahu siapa namanya. Namanya adalah Ester. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia. Kerajaan Persia. Dan rajanya adalah Raja Ahasveros. Nah, Raja Ahasveros, dia mempunyai seorang ratu yang sangat cantik. Nah, namanya adalah Ratu Wasti. Nah, tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Raja menghukum Ratu Wasti karena dia tidak taat. Nah, adik-adik, karena itu raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Adik-adik mau tahu siapa yang dicari oleh raja tersebut? Nanti kita lihat sama-sama. Lalu raja mengumpulkan seluruh gadis-gadis yang ada di benteng di Susan, yaitu ibu kota daripada kerajaan Persia. Nah, adik-adik, para penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Penjaga itu bernama Mordekai. Nah, adik-adik, dia seorang Yahudi. Dia yang berasal dari Yerusalem. Nah, adik-adik, Mordekai ini merawat saudara sepupunya bernama Hadasa. Dia mempunyai seorang saudara sepupu bernama Hadasa, atau disebut dengan Ester namanya. Dia tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Ester ini seorang Yahudi yang yatim piatu karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, adik-adik, karena Ester ini sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi ratu negeri Persia, kerajaan Persia. Nah, adik-adik, dia menggantikan Ratu Wasti karena Ratu Wasti itu tidak taat kepada raja. Nah,
Akhirnya Ratu Wasti dibuang. Raja Ahasveros mengusirnya dari kerajaan itu. Nah, adik-adik, ada seorang pejabat tinggi, dia bernama Haman. Semua pegawai di istana itu harus tunduk dan menyembah Haman. Nah, adik-adik, tetapi Mordekai dia menolak untuk berlutut kepada Haman karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah. Nah, adik-adik, Haman sangat marah pada saat itu karena Mordekai tidak mau menyembah kepada Haman. Nah, akhirnya dia memerintahkan agar menghukum semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia itu, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian Ester dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi mereka berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Mereka berpuasa selama 3 hari dan berdoa selama 3 hari. Adik-adik, lalu Ester pergi ke istana Raja Ahasveros. Dia sampai ke sana, nah dia berkata seperti ini. Jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Nah, adik-adik, ternyata setelah mereka berdoa, berpuasa selama 3 hari, Tuhan mengabulkan doa mereka. Ternyata adik-adik, Raja Ahasveros dia mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya untuk Ratu Ester, dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat tersebut. Tongkat itu terbuat dari emas yang sangat bagus, emas yang murni. Nah, adik-adik, Ratu Ester memberitahu bahwa ada seorang penjahat, yang akan membunuhnya dan seluruh orang Yahudi di negeri itu, di negeri Persia. Nah, orang itu adalah Haman. Nah, adik-adik, setelah raja mengetahui bahwa Haman mau membunuh Ester dan juga orang-orang Yahudi pada saat itu, lalu raja memerintahkan prajurit-prajurit penjaga-penjaganya untuk menangkap Haman, menghukum dia serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan dan tidak dihukum. Tadinya itu Haman dia menyuruh raja untuk menghukum seluruh orang-orang Yahudi yang berada di negeri Persia itu. Tetapi karena Tuhan mengabulkan doa daripada Ratu Ester, Mordekai dan juga dengan orang-orang Yahudi, sehingga Raja Ahasveros tidak membunuh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia membatalkan perintahnya dan akhirnya Haman pun dihukum oleh Raja Ahasveros. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang Ester ini adalah yang pertama, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia beserta orang-orang Yahudi dan juga Mordekai. Mereka berdoa, berpuasa untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan agar mereka diselamatkan. Nah, adik-adik, untuk kita apapun yang menjadi keinginan kita, keinginan adik-adik di rumah, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati mama sama papa, sehingga mama sama papa memberikannya kepada adik-adik apa yang adik-adik mau, asalkan adik-adik berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan kita adalah dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan baik dari anak-anaknya maupun semua yang ada di dalam keluarga kita dilindungi oleh Tuhan, dan kita juga harus takut akan Tuhan, yaitu kita harus berdoa dan berpuasa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Nah, adik-adik, untuk cerita kita sampai di sini, adik-adik tetap berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua. Bilang sama papa, mama, yuk kita berdoa sebelum kita tidur, kita berdoa sebelum kita makan, supaya Tuhan terus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini.
Sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik tetap semangat, tetap kuat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Dan sebelum kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukan dalam hidup kami. Berkati adik-adik Abah dalam masa pertumbuhan mereka. Berkati studi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka akan pergi ke sekolah maupun berjalan bersama dengan orang tua mereka. Dimanapun Tuhan selalu menyertai. Tuhan tolong orang tua yang selalu mendampingi. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan selalu, kemampuan selalu, dan sukacita damai sejahtera. Agar orang-orang tua mereka membimbing mereka untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan orang tua dan juga adik-adik Abah ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya.